ibadah yang akan kita lakukan dan yang telah kita lakukan selama ini benar-benar berlandaskan atau dilandaskan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi koleksi atau kumpulan amal-amal soleh kita yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya selaku khatib senantiasa mengajak, menghimbau baik pribadi khatib sendiri maupun para jamaah sekalian, marilah seyogianya kita senantiasa menjaga, memelihara, bahkan kita meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba Allah, seorang manusia akan jaya, seorang manusia, seorang anak Adam akan bahagia hidupnya, akan bermakna dalam hidupnya hanya satu-satunya dengan cara kita menggapai, kita mendulang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih kaum muslimin jamaah rahimakumullah, materi khutbah kita pada mimbar Jumat kali ini adalah tentang amanah. Hadirin, pengertian amanah dalam Islam mencakup segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia, yang meliputi jiwa, kehormatan, harta dan sebagainya. Amanah merupakan karakter seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukmin. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Memelihara amanah dan janji dalam Islam itu dimulai dari yang pertama, pemeliharaan amanah akidah. Amanah akidah yang merupakan pusat kekuatan dari semua bentuk amanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada langit. Allah Subhanahu wa taala menawarkan amanah kepada bumi dan gunung-gunung. Tetapi makhluk-makhluk itu merasa keberatan, karena khawatir kalau mereka tidak mampu menjaga amanah, tidak mampu menjalankan amanah, dan tidak mampu memikul amanah tersebut. Masyaallah kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan amanah terhadap pengakuan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pengakuan pertama dari manusia dikala itu dia masih di alam lain, dikala itu dia masih di alam rahim, yakni sebelum dia berada di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah Jumat rahmatullah. Dari dua amanah ini, yakni amanah akidah dan amanah pengesahan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul suatu kekuatan yang mendorong untuk menunaikan amanah dan janji-janji yang lainnya. Masalah amanah ini ajaran Islam sangat tegas dan sangat rinci. Hal ini agar masyarakat hidup dalam suasana kedamaian, dalam suasana persahabatan yang saling mempercayai antara anggota masyarakat, serta terhindar dari rasa kecurigaan terhadap orang lain. Justru itulah masalah amanah ini disinggung dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Antara lain, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. Tetapi kalau yang satu mempercayai yang lain atau amanah, hendaklah yang dipercayai itu bersikap jujur dan hendaklah dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 223. Pada surah yang lain Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Hai umat yang beriman, janganlah kamu berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan juga berkhianat kepada amanah-amanah yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 7. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan barang-barang kepercayaan kepada yang punya, kepada yang berhak. Dan bila kamu menghukum di antara manusia, hendaklah menghukum dengan adil. Quran surah An-Nisa ayat 58. Hadirin, di samping ayat-ayat di atas terdapat pula sejumlah hadis mengenai amanah ini, yang antara lain Nabi SAW bersabda, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahdalahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tiada atau yang tidak amanah, dan tidak beragama orang yang tidak menepati janji. Jamaah rahmatullah, amanah bukanlah terbatas kepada pemeliharaan harta atau titipan orang lain saja, tetapi mempunyai makna yang sangat dalam dan mempunyai pengertian yang luas, yang pada prinsipnya rasa tanggung jawab mendalam akan setiap yang dipercayakan kepada seseorang. Semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di muka atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Berkenaan dengan masalah ini Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi." Setiap kamu menjadi pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam menjadi pemimpin, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Termasuk juga dalam pengertian amanah ialah meletakkan sesuatu pada proporsi yang sebenarnya atau pada tempat yang sebenarnya. Berkaitan dengan masalah ini,
Seorang sahabat Nabi bernama Abu Dzar pernah meminta suatu pekerjaan kepada Nabi SAW. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi aku suatu tugas?" Mendengar permintaan itu, Nabi lalu menepuk punggung Abu Dzar. Beliau berkata, "Ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha amanun wa innaha yaumal qiyamati hizyun wa nadamatun ila man akhadhaha bihaqqiha wa adal ladzi 'alaiha minha." Wahai Abu Dzar, engkau adalah seorang laki-laki yang lemah. Tugas yang diamanahkan mungkin bisa melahirkan kesenangan di dunia, tapi mungkin juga menimbulkan kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Kecuali orang mengambilnya berdasarkan kepada kemampuannya, kemudian menunaikan tugas tersebut menurut semestinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bermaksud mengirim Yazid bin Abu Sufyan ke Syam, ia memberikan suatu nasihat seraya berkata, "Wahai Yazid, engkau punya banyak pemilih. Saya sangat khawatir kalau mereka berhasil mempengaruhimu dalam menjalankan tugas ini." Karena Nabi SAW bersabda, Man walla amran minal muslimin syai'an fa'amara alaihim ahadan muhaban fa'alaihi laknatullah la yakbalu minha sarfan wala adlan hatta yudkhilahu jahannam. Artinya, siapa yang diangkat menjadi pemimpin, kemudian dia mengangkat orang lain sebagai pembantunya berdasarkan pilih kasih, bukan berdasarkan kepada kemampuan, niscaya dia mendapat laknat Allah yang tiada berguna baginya bantuan orang lain sebelum dia dilemparkan ke dalam neraka. Rasulullah SAW sering memperingatkan, siapa saja yang mengabaikan amanah merupakan penyebab timbulnya kehancuran umat. Sekali lagi, siapa saja yang tidak menunaikan amanah atau mengabaikan amanah merupakan penyebab timbulnya kehancuran umat. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi, "Kapan akan terjadi kiamat atau kehancuran ya Rasulullah?" Nabi SAW menjawab, "Bila amanah telah disia-siakan, tunggulah kehancuran itu." Laki-laki itu bertanya lagi, "Bagaimana menyia-nyiakannya hai Rasulullah?" Lalu Rasulullah bersabda, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhirisa." Bila diserahkan suatu pekerjaan atau urusan kepada orang yang tidak memiliki ahlian dan kemampuan, tunggulah kehancuran. Hadirin, bila orang munafik dan seumpamanya diserahkan untuk memegang suatu urusan penting, bila orang-orang jahil, orang-orang bodoh diberikan prioritas untuk tampil di muka memberikan fatwa agama kepada umat, dan ulama dipojokkan atau dipinggirkan, pada saat itulah kehancuran akan datang melanda suatu masyarakat, suatu bangsa, suatu negara. Maka di antara amanah yang harus dipelihara oleh setiap umat Islam ialah dia tidak menggunakan jabatannya sebagai sarana mengeruk keuntungan pribadi. Dalam hal ini Nabi SAW memperingatkan dengan serangkaian sabdanya, "Man ista'malnahu ala amalin farrazaqnahu rizqan fama akhadahu ba'da dzalika fahuwa ghulul." Siapa yang kami tugaskan mengerjakan suatu pekerjaan dan tak kami keluarkan gaji untuknya,
apa yang dia ambil keuntungan yang dia peroleh dalam menjalankan tugas tersebut selain gaji yang telah ditentukan adalah korupsi. Sehubungan dengan ini pernah terjadi ketika Nabi SAW mengutus seorang laki-laki untuk mengumpulkan sedekah atau zakat. Setelah tugas itu dijalankan oleh laki-laki tersebut, lalu dia datang kepada Nabi dan berkata, "Ini untukmu wahai Rasulullah, sedangkan yang ini dihadiahkan orang buatku sendiri." Mendengar ucapan itu Nabi SAW berdiri. Setelah memuji nama Allah, beliau pun berkata, "Aku pernah menugaskan seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Kemudian dia datang kepadaku membawa barang atau sesuatu sambil berkata, 'Ini hakmu dan barang yang ini dihadiahkan orang buatku.'" Kemudian Nabi SAW melanjutkan pembicaraannya. Kenapa dia tidak dulu saja di rumah orang tuanya sehingga datang kepadanya hadiah tersebut? Kalau dia memang benar demi Allah, apa saja yang kamu ambil selain hakmu akan kamu pikul nanti di hari kiamat. Beliau pun mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sehingga kelihatan putih ketiaknya. Ambil sambil berkata, "Allahumma hal balagh." Apa yang terjadi di zaman Nabi dahulu seperti kisah di atas tadi sering pula terjadi, sering kita jumpai di abad modern ini. Bahkan telah menjadi suatu tradisi, yaitu bila seseorang mendapat kesempatan duduk pada suatu jabatan, bertugas mengurus urusan masyarakat, dia pun berdatangan guna melicinkan jalannya urusan, mendekatkan yang jauh atau sebaliknya dan sebagainya. Pekerja atau pegawai yang menjalankan tugas dengan baik dan menerima gaji yang telah ditentukan tanpa melakukan kecurangan dan penipuan ditulis di sisi Allah sebagai pejuang yang memenangkan agama Allah dan meninggikan kalimat Allah. Seperti Nabi SAW bersabda, "Al-amilu idza sta'amala fa akhadhal haq wa a'tal haq lam yazal kal mujahid fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi." Seorang buruh atau pegawai bila dia bekerja kemudian dia menerima gajinya dan memberikan haknya, menunaikan kewajibannya, dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sehingga pulang ke rumah. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah Jumat rahmatullah. Demikianlah khotbah yang dapat kami sampaikan dia mimbar buat kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa yang mampu menjaga amanah, menunaikan amanah dengan baik. Apakah amanah yang langsung kita terima dari Allah Subhanahu wa taala atau amanah yang dipercayakan manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa tabiru wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ويا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلمتك إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وندخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام.